Kemudian peringatan dari Imam Haddad untuk orang awam. Makanya tadi memilih, dalam berguru itu memilih. Tidak cukup dengan ilmunya saja. Ilmunya luar biasa. Wah, tapi tidak ada akhlak dan adabnya. Sehingga yang ada adalah kesombongan. Di saat seorang alim dikuasai oleh kesombongan, nggak akan dia mudah menerima masukan. Kalau sudah dikuasai oleh kesombongan, akan tertutup segala kebaikan. Kalau sudah dikuasai oleh kesombongan, merendahkan orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Dialah menjadi orang sesat pada akhirnya. Kesombongan. Maka memilih guru. Kalau dalam kitab Ta'lim si Asy-Syarnuji menjelaskan, Imam Nawawi juga dalam kitab Tibyan fi Adabi Hamlatul Quran menjelaskan bagaimana di dalam menuntut ilmu kita harus memilih guru. Dan tentunya guru ya mungkin bahasa sederhananya adalah standarnya ya di zaman ini. Kalau zaman ini kita cari guru seperti Imam Nawawi ya mungkin akhirnya nggak punya guru kita. Artinya paling tidak guru yang mengajari kita itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Semakin kita baik dengan sesama. Dengan kelembutan perilakunya. Kemudian kelembutan tutur katanya. Kemudian ilmunya. Harus begitu. Sebab kalau kita salah memilih seorang guru alim. Dan ternyata alim itu adalah alim yang sesat. Maka kita akan disesatkan. Kita akan sesat bersama orang alim tersebut. Dan memang kita perlu kembali kepada kitab seperti kitab Ta'lim membaca dengan seksama, membaca dengan perlahan, membaca dengan penuh renungan. Supaya kita benar di saat kita berguru. Bahkan di situ diajarkan kalau kita menjadi guru seperti apa. Yang jelas, baik orang awam, orang alim harus waspada. Setan akan selalu menggoda. Bisa menjadi orang alim jangan sombong, nanti akan menjadi sebab tergelincir. Bisa menjadi orang alim jangan sombong agar tidak tergelincir. Dan di saat menjadi orang awam, hati-hati di dalam memilih guru. Harus ada tanda-tanda. Tentunya ijtihadnya adalah sesuai dengan kemampuannya. Artinya tanda-tanda zahirnya. Bukan hanya setiap orang kita ikuti. Makanya kalau kita mengikuti ilmu, belajar dari misalnya, na'udzubillah, ya, salah guru, hanya di medsos asal ambil orang, bahaya. Sampai dikatakan Ibnu Sirin bahwasanya ya, ilmu itu adalah orang itu lihat dari mana kau ngambil ilmu. Dari mana kau ambil ilmu itu? Siapa yang mengajarimu ilmu? Dan ilmu itu ada nurnya, ada sanadnya, sambung dari baginda, dari guru, dari guru, dari guru. Maka kami ingatkan kepada Anda semuanya yang sudah punya guru soleh di kampung Anda, biarpun tampak dia tidak masyhur. Bukan kemasyhuran ukuran, ilmu itu adalah warok kebaikan di saat beliau dengan Tuhannya, dengan Allah. Mungkin di kampung Anda ada guru-guru Anda yang selama ini mengajari kitab fikih, fikih praktis, fikih ringan, mabadik fikih, kemudian takrib dan sebagainya. Kitab Masya Allah Safinatun Najah. Orang yang tulus, itu guru Anda. Orang begitu tuh susah sesat. Kenapa? Tawadhu orangnya. Dan harus punya ilmu yang paling tidak ilmu kalau dia memang bukan fakih besar, paling tidak dia pernah punya belajar kitab Safinah sekalipun. Dia belajar Safinah, mohon maaf, di kampung Anda. Biarpun seorang ustadz yang belajar kitab Safinah, kitab kecil, anggap saja taunya hanya kitab itu, dia pasti berguru dengan guru sebelumnya. Gurunya mungkin seorang alim yang menguasai ilmu, dia belajar dari gurunya. Ketawaduan itu penting. Bukan kemasyhuran, bukan. Masyhur pun belum jaminan. Ada orang masyhur adalah alim, Imam Nawawi masyhur. Ada ustadz-ustadz yang masyhur hari ini mungkin. Akan tapi justru kami ingin mengembalikan bahasanya guru Anda adalah yang tampak secara zahir soleh. Dia baik, dia benar. Itu sudah membimbing Anda. Termasuk dalam bertorekoh. Jadi gabungan ya. Ilmu harus ada akhlaknya. Ilmu akhlak tidak dibandingkan dengan ilmu syariat bisa berbahaya. Sehingga Imam Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulubnya mengatakan, seorang guru tarekah labud ayyakuna aliman bi furu'is syariati. Seorang guru tarekah pembimbing ilmu tarekah akhlak, dia harus menguasai ilmu syariat. Dan guru syariat itu harus menguasai ilmu adab dan akhlak. Dan sekaligus diterapkan untuk diri. Dan semoga Allah memberikan pada kita keinsyafan. Sehingga di saat menjadi orang berilmu, tidak sombong. Semakin dekat kepada Allah, dekat kepada sesama. Dan di saat kita menjadi orang awam bodoh, kita dipilihkan oleh Allah guru yang baik.
guru yang benar yang membimbing kita. Dan Allah memberikan kepada kita kecintaan pada guru-guru tersebut sehingga kita mudah mengikuti guru yang baik, guru yang benar. Ini saja insya Allah. Semoga Allah mengangkat derajat kita semuanya. Kami baca, kita ulang, asyaitonu ala idlalil alimi. Syaitan itu di dalam menyesatkan orang alim, akhrasu minhu, lebih semangat an idlalil jahili daripada menyesatkan orang bodoh. Di annal alima, karena seorang alim, idza dhalla, kalau sesat, yadillu bidhulalihi ghairuhu, maka akan sesat dia dan juga orang lain. Wal jahilu, adapun orang bodoh, laisa kadzalik, tidak seperti itu. Semoga Allah menjaga kita semuanya, baik kita yang bodoh atau kita yang alim. Semoga semuanya adalah ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya orang alim, biarpun dia katanya orang bodoh, biarpun katanya bodoh, kalau dia mencintai ulama, dekat sama ulama, dia akan dekat, dia akan bersama-sama kelak di surga. Tapi begitu sebaliknya, seorang alim yang merendahkan seorang bodoh, maka ketahuilah dengan kesombongannya dia juga tidak akan masuk surga. Sombong la yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibri. Sombong sedikit pun menghalangi surga. Jauhlah dari sifat-sifat sombong. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Nuhibbukum fillah. Kami mencintai Anda semua karena Allah, wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.